Memberikan perubahan pada sektor keuangan. Saat ini fintech P2P lending jadi alternatif pendanaan di tengah masyarakat karena bisa dilakukan dengan mudah secara online. Fintech P2P tidak hanya jadi sarana peminjaman uang ya, tapi juga sebagai instrumen investasi yang kini kerap digemari terutama oleh kaum milenial dengan imbal hasil atau return yang tinggi. Kami bahas bagaimana Anda bisa menjadi investor dalam fintech P2P lending. Di sini kita lihat pengertian dulu ya, fintech P2P lending berdasarkan dari definisi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur ataupun lender kepada debitur ataupun borrower berbasis teknologi informasi. Kalau misalnya bank konvensional menyalurkan uang kepada masyarakat, ini bank simpelnya sederhana begitu, sama bagaimana fintech P2P lending menyalurkan dana kepada masyarakat. Ini bank langsung kepada peminjam begitu. Nah, di sini juga ada para penabung yang menitipkan uangnya di bank. Begitupun dengan fintech P2P lending begitu. Jadi ada lender di sini menginvestasikan uangnya di fintech P2P marketplace. Nah, kemudian nanti akan disalurkan kepada borrower. Begitu di sini borrowernya akan mendapatkan atau dibebankan bunga, sementara nantinya lender ini akan mendapatkan bunga begitu dari pinjaman yang diberikan kepada borrower ataupun orang-orang yang menggunakan fintech P2P lending ini untuk fasilitas pembiayaan atau pendanaan mereka. Nah, kita lihat di sini apa itu kemudian lender dan juga borrower. Lender itu adalah orang yang meminjamkan uang. Jadi ini adalah individu ataupun badan hukum lokal maupun asing ya yang dapat memenuhi kriteria untuk memberikan dananya untuk dipinjamkan kepada para peminjam begitu. Lalu ini dipinjamkan kepada borrower. Nah, ini adalah individu ataupun warga negara Indonesia atau badan hukum lokal yang dapat memenuhi kriteria untuk menerima dana dari pemberi pinjaman begitu, dan nanti akan ditengahi oleh fintech P2P yang ada di Indonesia begitu. Jadi ini memang perkembangannya cukup pesat di Indonesia fintech P2P lending ini karena memang memberikan kemudahan bagi para peminjam uang baik itu personal maupun UMKM untuk kemudian melakukan pinjaman lewat aplikasi secara online. Kemudian kenapa kita bisa berinvestasi di fintech P2P lending ini? Karena berdasarkan kita lihat perjalanannya, fintech P2P lending ini memiliki return yang didapat lebih tinggi begitu. Tidak ada intermediasi bank di sini. Jadi kalau fintech P2P ini bisa mendapatkan return berdasarkan keterangan dari AFPI ya. Untuk per bulannya itu 0,8% per hari, sehingga maksimal itu bisa sampai 20%. Begitu bunga yang bisa didapatkan oleh para lender dari berinvestasi di fintech P2P lending ini. Kemudian tidak ada biaya yang dibebankan kepada investor. Dan bisa memulai investasi dengan modal yang kecil saja. Banyak sekarang Anda dengan uang Rp100.000 saja sudah bisa memulai investasi Anda di fintech P2P lending di aplikasi secara online. Kemudian setiap pinjaman yang ditawarkan telah diseleksi menggunakan sistem credit scoring. Jadi di sini nanti fintech P2P lending ini akan memberikan skor kepada para borrower ini. Kemudian skor itu bisa dilihat langsung oleh para lender ataupun investor. Dan nantinya para lender ini bisa lebih percaya ya, lebih aman dalam meminjamkan ataupun memberikan dananya kepada borrower itu sendiri. Kita bisa melihat sendiri bagaimana nanti kriteria dari para peminjam uang di fintech P2P lending ini. Sehingga nanti bisa juga melakukan diversifikasi pinjaman kepada borrower-borrower yang ada di fintech P2P lending ini. Nah, di sini risikonya apa saja? Risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini artinya adalah Anda mungkin tidak bisa mencairkan uang Anda di fintech P2P lending secara langsung begitu. Mungkin ada beberapa kendala seperti misalnya jika ada yang banyak yang ingin mencairkan uangnya pada saat waktu tertentu, jadi Anda harus menunggu. Kemudian juga ada juga risiko gagal bayar dari borrower begitu. Namun risikonya lagi-lagi ini sudah ditakar oleh fintech P2P lending dengan memberikan asuransi, misalnya asuransi pinjaman, sehingga nantinya bisa meminimalisir adanya potensi gagal bayar dan pastinya akan mendapat perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang paling penting itu ya, Anda memilih berinvestasi di fintech P2P ataupun meminjam uang dari fintech P2P lending ini lewat aplikasi ataupun pinjaman online yang sudah berizin dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kita lihat kemudian kinerja P2P lending ini pada tahun 2020 berdasarkan dari data yang kami himpun dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ataupun AFPI. Nah, di sini akumulasi pencairan pinjaman 2020 itu mencapai Rp155,9 triliun dan sudah ada 148 fintech P2P yang berlisensi OJK. Kemudian ada sekitar 44 juta orang Indonesia yang menjadi borrower. Kemudian ada sekitar 717.000 pengguna transaksi sebagai lender begitu. Jadi ada 717.000
investor yang mempercayakan uangnya untuk dikelola lewat fintech dan mendapatkan return tertentu ya sampai 20% itu tadi. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kinerja selanjutnya TKB atau tingkat keberhasilan bayar 90 hari, TKB 90 per Desember 2020 ini mencapai 95,22%. Artinya kredit macet atau non-performing loan ini hanya 4,78%. Nah, ini ya dengan imbal hasil ataupun return yang tinggi, Anda bisa menentukan apa tujuan dari investasi Anda. Kemudian gak heran kalau misalnya investasi di fintech P2P lending ini banyak dipilih oleh kaum milenial. Tapi lagi-lagi harus hati-hati dan juga harus bisa benar-benar menakar potensi ataupun risk appetite dari kita para investor. Lalu bagaimana nih cara kita mendapatkan cuan optimal dan juga jurus aman mengelola uang lewat fintech P2P lending? Kami sudah akan langsung terhubung dengan Felicia Putri Cisaka yang merupakan investment storyteller dan juga sekaligus co-founder dari Ternak Uang. Selamat